Mulai hari ini makin banyak data penerima PKH dan BPNT dicoret untuk penyaluran tahap ketiga. Siap-siap ya bagi penerima PKH dan BPNT yang selama ini lancar-lancar saja untuk digantikan oleh penerima baru. Nah, apa saja penyebabnya bagi penerima PKH, BPNT, bahkan bantuan PBI atau BPJS gratis dicoret pada triwulan ketiga? Ikuti terus informasinya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di akhir pekan ini selalu membawa keceriaan dan rasa damai. Amin ya rabbal alamin. Memasuki bulan Juli, program-program pemerintah termasuk program bantuan sosial memasuki periode triwulan ketiga. Untuk penyaluran triwulan kedua, meski dijadwalkan puncak pencairan pada bulan Juni, namun karena adanya transisi penggunaan sumber data dari DTKS ke DTSEN, sehingga jadwal yang semestinya tuntas pada bulan Juni itu sedikit molor hingga bulan Juli 2025, utamanya bagi penerima yang biasanya menerima di PT Pos. Namun karena peralihan dari penyaluran tunai di kantor pos dialihkan ke kartu KKS Bank Himbara, tentunya itu memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembukaan rekening kolektif. Sehingga diperkirakan penyaluran eks penerima pos ke kartu Himbara baru akan terrealisasi pada akhir bulan Juli. Nah, meskipun peralihan ini cukup memakan waktu, tetapi bila KPM dari penerima pos memiliki akses penyaluran menggunakan kartu KKS, maka penyaluran ke depannya akan lebih lancar, lebih efisien, dan tidak perlu lagi menunggu jadwal dan antrian penyaluran seperti di kantor pos. Nah, meskipun bantuan sosial tahap 2 belum sepenuhnya tuntas, namun tidak berarti persiapan calon penerima untuk di tahap ketiga tertunda. Memasuki bulan Juli ini, periode bansos triwulan ketiga untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September dengan menggunakan data DTSEN yang diperbarui secara berkala per 3 bulan. Nah, berdasarkan informasi terkini, keluarga yang masuk dalam desil 6 sampai 10 yang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, umumnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial atau bansos reguler seperti PKH atau BPNT, terutama setelah penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN sebagai acuan penerima bansos. Proses ground check yang melibatkan verifikasi lapangan oleh BPS, Kemensos, dan BPKP telah dilakukan untuk memastikan data kesejahteraan akurat dan menghapus penerima yang tidak layak, termasuk sekitar 1,9 juta KPM dari desil 6 sampai 10 yang dianggap sebagai inclusion error sejak triwulan 2 2025. Namun pada penyaluran tahap 2, beberapa KPM yang menduduki status desil 6 sampai 10 bantuannya masih aktif. Nah, kenapa demikian? Pemerintah tetap berhati-hati jika ground check belum dilakukan untuk keluarga tertentu di desil 6 sampai 10, status mereka sebagai penerima bansos bisa tetap aktif hingga verifikasi selesai, tergantung pada pembaruan data lokal dan keputusan Kemensos. Nah, untuk triwulan ketiga, periode Juli-September 2025, pemutakhiran KPM untuk penyaluran bansos saat ini sedang berlangsung secara bertahap. Proses pemutakhiran pada tahap ketiga ini nampaknya pemerintah memperketat verifikasi dan sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM itu bisa saja tereliminasi karena masalah data hingga peningkatan kondisi sosial, hingga adanya indikasi penyalahgunaan bantuan sosial. Penyaluran bantuan PKH BPNT tahap 3 mencakup bulan Juli hingga bulan September. Namun nama penerima tahap lalu tidak berlaku otomatis di tahap ketiga. Bila ditemukan ketidaksesuaian perubahan desil baik pada data kependudukan, rekening bank, hingga komponen keluarga, maka bantuan itu berpotensi gagal masuk ke rekening. Pada bulan Juli ini, untuk persiapan penyaluran bantuan sosial tahap ketiga, pemerintah sedang memulai pemutakhiran data yang meliputi beberapa langkah-langkah penting, yaitu yang pertama, verifikasi lapangan.
Badan Pusat Statistik BPS, Kementerian Sosial, Kemensos, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP melakukan ground check untuk memastikan akurasi data, termasuk mendeteksi inclusion error yang penerima tidak layak dan exclusion error penerima layak yang terlewat. Kedua, pemutakhiran berkala. Nah, memperbarui data setiap 3 bulan untuk mencerminkan perubahan kondisi seperti kematian, perpindahan domisili, atau perbaikan ekonomi dengan kondisi lintas sektor. Ketiga, jalur partisipatif, memberikan akses masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi cek bansos atau musyawarah desa kelurahan dengan bukti pendukung seperti KTP dan kartu keluarga. Keempat, sosialisasi dan pendampingan, menggelar kegiatan sosialisasi di daerah serta melibatkan pendamping sosial untuk memastikan informasi tersebar dan data diperbarui dengan benar. Yang kelima, penetapan penerima. Ini menyesuaikan daftar keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan hasil verifikasi. Dengan prioritas pada desil 1-4 untuk bantuan PKH, desil 1-5 untuk bantuan BPNT dan Bansos PBIJKN Kartu Kes. Dan menghapus penerima dari desil 6-10 yang tidak layak. Nah, teman-teman, sebagaimana pengalaman pada penyaluran pada tahap-tahap lalu, ada beberapa penyebab bantuan bisa gagal cair. Yang pertama, data tidak diperbarui, kematian anggota keluarga, pindah domisili, atau perubahan ekonomi harus dilaporkan ke kelurahan. Bila tidak, status penerima bisa dinonaktifkan. Yang kedua, rekening bermasalah, rekening yang diblokir. Kehilangan KKS atau buku tabungan menjadi penyebab umum pencairan tersendat. Yang ketiga, kesalahan identitas. Nama berbeda antara KTP, KK, dan rekening itu akan membuat sistem mendeteksi gagal cek rekening. Yang keempat, status ekonomi sudah membaik. Bila ditemukan kepemilikan kendaraan pribadi, rumah layak huni, atau pendapatan di atas UMR, maka bantuan sosial otomatis dihentikan. Yang kelima, komponen PKH hilang. PKH di sini hanya berlaku untuk keluarga yang memiliki anak sekolah, lansia, ibu hamil, disabilitas berat, atau balita. Nah, jika semuanya itu, komponen ini hilang, bantuan juga ikut gugur untuk PKH. Yang keenam, gagal verifikasi ulang. BPS dan Kemensos akan melakukan pengecekan lapangan KPM yang tidak kooperatif atau terbukti tidak memenuhi syarat bisa dicoret dari penerima bansos tahap ketiga. Penyaluran bansos untuk triwulan ketiga telah dimulai sejak awal Juli 2025 dengan melalui tahapan-tahapan verifikasi, validasi, penetapan calon penerima, hingga proses penyaluran melalui KKS Bank Himbara dan PT Pos. Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 bulan, sehingga daftar penerima itu dapat berubah berdasarkan hasil verifikasi terbaru. Untuk kepastian, masyarakat disarankan untuk memeriksa status melalui https cekbansos.kemensos.go.id atau menghubungi pendamping sosial setempat. Mengingat proses ini masih berlangsung dan dapat bervariasi antar wilayah. Bansos tahap ketiga bukan hanya soal pencairan, tetapi juga soal kelayakan dan konsistensi data. Jangan sampai nama Anda hilang dari daftar hanya karena lalai memperbaharui informasi. Semoga teman-teman informasi ini bermanfaat. Jika ada saran dan komentar, silakan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.